diagnosa ini harus spesifik mengatakan ini adalah flu burung atau flu biasa. Kalau dia tidak spesifik, bisa jadi semua flu dikatakan flu burung. Akhirnya nggak ada gunanya kan? Kemudian yang ketiga ini harus cepat. Kenapa cepat? Karena kalau tidak ditangani dengan cepat, penyebarannya bisa kemana-mana. Kita tidak bisa menunggu pertolongan tenaga medis ahli di ibu kota provinsi untuk harus tersedia setiap saat di setiap penjuru Indonesia. Dan masalah yang keempat adalah tersebar luas. Jadi kemampuan diagnosa ini harus tersebar di mana-mana, padahal dokter tidak bisa tersebar kemana-mana, peralatan tidak bisa tersebar kemana-mana. Sedangkan secara teknis, kalau kita ingin memiliki sebuah teknologi yang bisa dipakai untuk mendiagnosa, kalau dia harus bisa tersebar luas dan bisa beroperasi dengan cepat, dia harus memenuhi beberapa kebutuhan teknis. Yang pertama, dia harus murah. Kalau dia nggak murah, siapa yang bisa beli kan? Kemudian dia harus mudah. Yang dimaksud dengan mudah di sini adalah mudah dipakai. Katakanlah dia murah, tersebar di mana-mana. Kemudian orang flu, dia ingin menguji dirinya apakah dia kena flu burung atau bukan. Tapi dia nggak tahu cara pakai alatnya. Itu sama aja bohong kan? Kembali dia harus minta tolong ke dokter yang ahli. Yang ketiga, tahan banting. Tahan banting ini literally dibanting gitu. Jadi kalau dibanting pun alat ini tidak boleh rusak. Kenapa? Karena kalau Anda harus mentransport alat ini ke pelosok-pelosok yang jauh dari prasarana transportasi, jauh dari prasarana katakanlah jaringan listrik, apalagi jaringan internet, Anda harus bisa melakukan diagnosa ini dengan akurat. Dan yang terakhir adalah limbah. Setelah Anda menguji sampel, Anda mendapatkan limbah, lantas apa yang akan Anda lakukan dengan limbah itu? Anda buang begitu saja? Itu adalah masalah yang harus dipikirkan juga. Nah, salah satu teknologi yang punya potensi, yang masih mungkin memenuhi kebutuhan medis maupun teknis tadi adalah sesuatu yang disebut mikrofluida. Siapa yang belum pernah mendengar kata mikrofluida? Saya yakin Saputra pernah mendengar kata mikrofluida. Bisa tolong bantu jelaskan, apa sih maksudnya mikrofluida? Dengan bahasa yang mudah dimengerti teman-teman lah. Sistem fluida dalam skala mikro. Apa itu mikro? Secara harfiah ya. Ya, technically correct. But is it clear? Sebagai ilustrasi, kalau kita melihat kanal ya, itu adalah sistem fluida. Apakah itu sistem fluida mikro? Bukan kan? Itu adalah sistem fluida makro. Karena dimensi dari kanalnya sendiri sangat-sangat besar. Lain halnya kalau Anda memiliki channel-channel yang ukurannya dalam ukuran mikrometer, maka Anda memiliki sistem yang disebut sebagai mikrofluida. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda punya channel seperti ini. Anda teteskan sampel di sini, diisi air. Kemudian Anda ingin mendorong sampel di sini supaya bisa ke sini. Katakanlah diameter dari kanal adalah D. Biasanya kalau orang ingin melakukan transport dari fluida, apa yang dilakukan orang? Push the fluid. Jadi Anda menggunakan tekanan. Entah itu bisa Anda tiup atau bisa Anda gunakan pompa atau apapun. Tapi intinya Anda menggunakan perbedaan tekanan. Tekanan di sini harus beda dengan tekanan di sini. Tapi kalau kita mengandalkan metode berbasis tekanan, ada masalah yang timbul. Kenapa? Karena kecepatan, jika Anda melakukan metode tekanan, kecepatan berbanding lurus dengan diameter kuadrat. Ini bukan rumus lengkap ya, ini hanya perbandingannya saja. Artinya, kalau Anda tadinya punya diameter 1 meter, kemudian Anda kecilkan jadi 1 cm, turun berapa kali?
100 kali kan. Kalau diameter turun 100 kali, artinya kecepatan akan turun 100 kuadrat kali, 10.000 kali. Di sini Anda bisa lihat kalau Anda menggantungkan pada metode berbasis tekanan, Anda nggak akan kemana-mana. Anda butuh pressure yang sangat-sangat besar, tidak praktikal kalau Anda ingin menyalurkan sampel untuk Anda diagnosa. Salah satu alternatif yang dipakai oleh orang adalah kita tidak pakai tekanan, tapi kita pakai listrik. Di sini ada tegangan V1, di sini tegangan V2. Kemudian sampelnya kita beri garam. Garam adalah sesuatu yang kita nikmati tiap hari dalam makanan kita. Tapi garam itu memiliki muatan. Dan muatan pada garam ini akan menempel pada dinding. Singkat cerita, kalau Anda menerapkan V1 lebih tinggi daripada V2, maka Anda bisa mengalirkan fluida. Dan di sini kecepatan tidak lagi menjadi fungsi dari diameter. Artinya Anda bisa mengecilkan mikrofluida channel menjadi sekecil mungkin, tapi Anda memiliki kecepatan yang tetap sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang berlomba-lomba membuat channel sekecil mungkin? Terutama untuk aplikasi diagnosa. Betul. Jadi secara ekonomis, Anda tidak membutuhkan sampel yang banyak, Anda tidak membutuhkan reagen yang banyak, Anda tidak menghasilkan limbah yang banyak. Betul. Betul. Topik berikutnya. Kembali ke slide saya. Di gambar sini yang Anda lihat, ini adalah sebuah istilahnya microchip. Kalau untuk orang-orang microsystem seperti Saputra, lagi-lagi ini adalah makanan sehari-hari ya. Setiap hari makannya chips terus. Nah, di sini Anda lihat ada lubang-lubang. Sayangnya gambarnya tidak sejelas di laptop. Di antara lubang ini ada channel-channel, dan diameter dari channel ini adalah memiliki skala mikrometer, alias 1 per 1.000.000 meter. Kemudian Anda cukup teteskan sampel pada salah satu lubang, kemudian Anda sisipkan chip ini ke dalam PC Anda memiliki sebuah reader mirip seperti CD reader. Kemudian bedanya kalau CD reader dia memiliki sistem optik untuk membaca nota-nota musik, sedangkan di sini dia memiliki sistem elektrik untuk menggerakkan sampel dan memiliki sistem optik untuk membaca apa hasil diagnosanya. Oke, ini adalah teknologi yang menjanjikan karena dia memiliki sampel yang sangat kecil dan memakai sistem elektrik. Anda tidak mengurangi kecepatan untuk mentransport sampel Anda. Kelebihan yang Anda dapat, Anda bisa mencapai sensitivitas, spesifitas yang tinggi, dan kecepatan yang tinggi. Masalahnya, dengan sistem seperti ini adalah sistem yang masih tidak murah. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menyebarkan ini di mana-mana. Dan sistem ini juga masih membutuhkan infrastruktur, paling tidak jaringan listrik. Dan tidak semua daerah di Indonesia sudah memiliki jaringan listrik yang baik. Topik berikutnya lagi. Sendiri. Dan yang jelas dia tidak tahan banting. Bayangkan kalau Anda banting ini seperti apa jadinya. Nah, sekarang kalau kita mau membuat teknologi ini supaya lebih tahan banting, kita harus melupakan sistem berbasis elektrik. Siapa yang familiar dengan alat-alat yang berbentuk seperti ini? Yang pernah ngecek sendiri. Gimana cara kerjanya? Bukan termometer yang jelas. Periksa kehamilan. Yang betul. Fluida apa yang ditetes? Bisa darah, bisa tergantung diagnosa yang dilakukan. Jadi pada prinsipnya Anda hanya butuh sedikit sekali sampel, kemudian Anda selupkan ujung dari device ini atau dari alat ini ke sampel, entah itu urin atau darah, atau kalau alat lebih canggih lagi mungkin dia bisa mendiagnosa dari keringat atau dari ludah misalnya kan.